Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Fauzi dengan NIM 122301083. Di sini saya akan membahas terkait suatu permasalahan yang terjadi baru-baru ini ya di Lombok terkait pernikahan anak. Bahwasanya aparat hukum ini dinilai enggan gitu, tidak mau dalam menerapkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya kasus ini terjadi pada anak di Lombok Timur, yang mana permasalahan ini yang pertama itu bahwasanya kasus pernikahan anak ini terjadi di Lombok Timur, yang baru-baru ini kembali menyorot lemahnya peran aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran terhadap anak-anak. Dalam salah satu peristiwa yang dilaporkan oleh media, aparat daerah termasuk polisian menyatakan bahwa mereka itu enggan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS untuk menjerat pelaku perkawinan anak karena alasannya minimnya saksi gitu yang bersedia memberikan keterangan. Nah, selain itu, aparat juga mengakui adanya tekanan budaya yang kuat seperti praktik merarik, nah bahwasanya atau tradisi penculikan calon istri, nah yang telah menjadi bagian daripada adat masyarakat setempat sana. Nah, kemudian permasalahan yang muncul itu bukan sekedar praktik perkawinan anak itu sendiri, melainkan justru pada pengabaian aparat penegak hukum terhadap regulasi yang telah secara tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut. Ketika hukum negara diabaikan karena tekanan sosial atau alasan teknis seperti kurangnya saksi, maka negara gagal memberikan perlindungan kepada anak-anak, khususnya perempuan yang merupakan kelompok rentan dalam konstruksi budaya patriarkal itu. Kemudian analisis daripada dalil-dalil hukum tersebut bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dengan tegas gitu menaikkan batas usia minimal perkawinan itu sendiri yang awalnya 16 menjadi 19 tahun. Dengan demikian, setiap perkawinan yang melibatkan anak di bawah usia tersebut tanpa melalui proses dispensasi dari pengadilan agama adalah perkawinan yang tentunya melanggar hukum atau melanggar pasal tadi. Nah, kemudian argumen aparat mengenai minimnya saksi juga tidak berdasar secara yuridis, mengingat pada pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara pidana tidak terbatas pada saksi, melainkan mencakup keterangan ahli, kemudian surat petunjuk serta keterangan terdakwa. Dengan demikian, penyidikan terhadap pelaku perkawinan anak yang terjadi tersebut dapat tetap dilakukan meskipun tanpa kehadiran saksi langsung, selama ada bukti lain yang cukup dan sah menurut hukum. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait argumentasi hukum terhadap pro atau kontra dalam kasus pernikahan anak yang terjadi di Lombok Timur ini. Nah, kemudian sebagian aparat penegak hukum di daerah beralasan bahwa penanganan kasus perkawinan anak itu sulit dilakukan karena kekurangan saksi serta adanya tekanan dari masyarakat yang masih memegang teguh nilai adat seperti merarik tadi. Pendekatan kompromistis ini dianggap lebih kondusif untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Namun tentunya pendekatan ini seperti ini justru menciptakan impunitas bagi pelaku
dan semakin memperlemah perlindungan terhadap anak. Nah, kemudian sebaliknya gitu, kelompok yang pro pada kasus tersebut ini yang mana penerapan Undang-Undang TPKS termasuk Komnas Perempuan, kemudian Kementerian PPPA dan KPAI menilai bahwasanya perkawinan anak adalah bentuk kekerasan seksual yang terstruktur. Nah, apalagi ketika terjadi tanpa persetujuan sah dari anak atau dilakukan atas tekanan budaya. Mereka menekankan bahwa adat tidak dapat dijadikan suatu alasan dalam membenarkan pelanggaran hukum negara, terlebih lagi jika melanggar hak asasi anak. Kemudian dalam prinsip hukum dikenal asas lex superior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa hukum nasional sebagai hukum tertinggi harus mengesampingkan norma adat yang bertentangan. Nah, kemudian solusi dari yang diharapkan dan ditawarkan itu yang pertama itu sebagai upaya perbaikan, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan secara khusus mengenai teknik penyidikan dan pembuktian perkara kekerasan seksual. Kemudian yang kedua perlu adanya penyusunan SOP penanganan kasus perkawinan anak dan tindak kekerasan seksual di lingkungan kepolisian dan kejaksaan, khususnya di daerah yang masih adatnya itu kuat. Nah, kemudian yang ketiga itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah, daerah, penyuluh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya untuk melakukan edukasi hukum berbasis hak anak. Nah, kemudian yang keempat, reformasi hukum itu perlu diarahkan untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui pembentukan regulasi teknis yang lebih operasional dan terintegrasi. Itu mungkin sekian dari pemaparan materi kali ini. Mohon maaf dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.